menjatuhkan vonis tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian orang tua sering berkunjung dan juga menguatkan Richard Eliezer, dan semuanya dukungan dari publik juga pun merupakan hal yang positif buat Icat ya. Jadi semuanya itu kita serahkan kepada majelis hakim nanti untuk putusan ya Mas Tifak. Dukungan dari akademisi, profesor, kalau di sini juga ada Prof. Hipnu, ini kan merupakan guru besar dan kalau kita bilang kan dari latar belakang akademisi yang dari kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, tentunya ini kan memberikan semangat buat Icat. Dan kami juga tim penasihat hukum optimis bahwa penegakan hukum yang akan berjalan, putusan majelis hakim tentunya putusan yang berkeadilan. Target kami penasihat hukum sudah terlihat dalam pledoi kami maupun di dalam duplik kami memohon agar lepas onslah. Jadi kami meminta bahwa Richard Eliezer lepas atau kalau dalam petitum kan dibebaskan dari tahanan. Tetapi itu semuanya kita serahkan kepada majelis hakim. Atas putusannya kami berharap putusan yang seadil-adilnya. Ya, kalau Richard Eliezer kita pada konsep pemidanaan, Mas. Itu kan suatu yang baru yang kita adopsi. Oleh karena itu, kita harus kembalikan pada konsep GC adalah diputus yang paling ringan di antara para terdakwa yang ada. Itu undang-undang, Mas. Dan itu suatu yang memberikan suatu nilai karena ini spiritnya apa? Spiritnya itu sebetulnya untuk memberikan kepada siapapun sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa atau sebagai tersangka untuk mampu bisa berkontribusi di dalam suatu persidangan. Karena peradilan kita itu adalah peradilan civil law. Civil law itu negara itu masih terlalu kuat, itu loh. Polisi kuat, jaksa kuat, hakim kuat. Lah bagaimana kondisi saksi, bagaimana kondisi tersangka yang dalam keadaan sendirian, ini harus mendapatkan support, dapat dukungan, effort. Ya apa? Adalah undang-undang LPSK. Itu yang kita lakukan. Coba Mas Tifal, kalau kita lihat pada saat Orde Baru, nggak mampu, jangankan menyampaikan, mau melaporkan aja sudah dilaporkan lebih dulu. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kasus Eliezer ini sebagai politik pembaharuan ke depan di dalam konsep pengungkapan suatu perkara. Oke. Nah, kalau Sambo namanya pidana itu tidak bekerja dalam ruang hampa, Mas Tita. Maka saya berprediksi begini. Kalau toh ini adalah suatu sudah bagian dari pencermatan seluruh bangsa Indonesia dan keadilan juga betul-betul taruhkan, mungkin pidana mati. Tapi, gitu loh, tapi perjalanan persidangan ini kan tidak sampai pada pengadilan negeri. Begitu upaya hukum, masyarakat sudah lupa menjadi seumur hidup. Masyarakat lupa lagi kasasi menjadi 20 tahun. Bisa jadi seperti itu. Itu bagian dari politik hukum. Kalau kita bicara politik hukum mulai. Tapi kalau bicara norma, kayaknya seumur hidup sudah cukup. Tapi pertanyaannya, apakah seumur hidup itu konsisten nanti? Karena persidangan itu masih ada banding, ada majelis. Saya kira nggak mungkin terima aja Pak Sambo, pasti mengajukan perlawanan, baik banding maupun kasasi, bahkan PK. Nah, inilah yang harus dijaga di dalam sahabat pengadilan itu untuk mendudukkan bahwa pengadilan itu betul-betul steril, betul-betul independen, bahwa kita ada di belakang semua. Jadi jangan sangat takut apabila ada goyangan. Oke. Kalau Putri kayaknya tidak. Saya melihatnya gender, Mas. Perkembangan politik hukum sekarang adalah gender itu mendapat suatu perhatian. Apalagi suaminya sudah dipidana cukup berat. Sehingga pertimbangannya bagaimana dengan anaknya. Bagaimana pertumbuhan anaknya. Bagaimana pendidikan anaknya. Ini saya kira keadilan yang harus juga dipahami memang agak menyakitkan ya. Tidak memberikan suatu pembalasan bagi keluarga korban. Tapi itulah hukum. Karena hukum itu sekarang bukan lagi retributif, tapi ada rehabilitatif. Pasti. Richard Eliezer adalah yang paling rendah. Sehingga kalau kemarin itu 12 bisa turun menjadi 5 atau 6. Ya, sekarang pertanyaan, apakah itu putusan bebas? Putusan bebas apabila seorang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan. Pertanyaannya apakah Eliezer itu tidak terbukti, tapi itu agak sulit. Memang betul ada alasan-alasan pemaaf. Bisa juga menjadikan lepas, bisa dimungkinkan. Tapi kali pertimbangan-pertimbangan yang terjadi kayaknya tetap bertanggung jawab. Tadi ada hukum yang paling ringan. Oh, tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena hakim akan mempelajari di aspek norma hukum. Aspek norma hukum. Karena nanti pertimbangan hakim akan dilihat, Mas Tio.
di sana ada istilah purpuring opinion. Purpuring opinion itu ada suatu pertimbangan hukum, pertimbangan yuridis. Jadi kalau kemarin penuntut umum ada dilema yuridis, kewajiban hakim untuk menerjemahkan dalam purpuring opinion bahwa ini tidak ada suatu dilema. Tergantung suatu pilihan yang akan dijatuhkan terhadap Undang-Undang LPSK bahwa hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Ya, kalau saya kan begini, Mas Tifal, kita harus perhatikan bahwa ada 3 peristiwa besar dalam perkara ini, dalam perkara pidana ini. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah penembakan, yang ketiga adalah pengerusakan barang bukti atau yang disebut OJ, obstruction of justice. Jadi 3 peristiwa pidana ini merupakan 3 peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita tinggal lihat para peran terdakwa itu ada di mana. Kalau Richard Eliezer sudah sangat jelas bahwa dia perannya itu ada di penembakan yang kedua. Perencanaan dia tidak masuk. Makanya mens rea tidak didapati. Kemudian penembakan dia berdasarkan perintah, perbuatannya diakui. Fakta persidangan dia kooperatif, dia sampaikan semua perbuatan diakui. Ketiga, mengenai pengurusakan barang bukti, obstruction justice, Richard Eliezer tidak ada di dalam sini. Jadi Richard Eliezer jelas peran posisinya itu ada di penembakan. Nah, tadi kita sampaikan bahwa konstruksi hukum yang kami bangun adalah perbuatannya diakui. Tetapi di sini ada penghapusan pidana. Penghapusan pidana itu pasal 51 ayat 1. Fakta persidangan mendukung, Mas Tifal, bahwa dia di dalam perintah patuh dan taat, aspek psikologi dari ahli dari jaksa penuntut umum juga sampaikan dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Kemudian beberapa saksi juga menyampaikan dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Aspek psikologi itu semuanya sudah jelas. Ini yang kami tidak sependapat. Karena di dalam dakwaan, Mas Tifal, dia bukan eksekutor. Di fakta persidangan, dia bukan eksekutor. Tetapi di tuntutan, ada frasa eksekutor. Itulah yang kami keberatan, kemudian jaksa menyampaikan bahwa dilema yuridis. Nah, ini harus kita pahami bersama. Bahwa Richard Eliezer itu berdasarkan perintah. Kalau disampaikan beberapa ini, aduh kok siapa Ricky Rizal bisa perintah. Wong Jenderal Bintang 1 aja nggak berani tolak perintahnya. Itu kan fakta-fakta persidangan yang sudah disaksikan oleh semua gitu loh, oleh publik. Pertanyaan kami, siapa yang punya kepentingan agar Richard Eliezer ini divonis tinggi? Biarlah publik yang menilai. Dari awal kan kita sudah bisa lihat siapa yang mau Richard Eliezer dihukum tinggi. Ya, memang suatu hal yang baru ya. Ini baru dalam artian di konsepsi filo itu memang hal suatu baru. Tapi kalau common law kan tidak. Saya kira memberikan suatu dukungan yang berat, dukungan yang bagus. Karena amicus curiae itu bukan melawan, tapi adalah mendampingi, mendukung, kan gitu kan. Sehingga hakim untuk kokoh independensi di dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan fakta yang ada di persidangan, berdasarkan keadilan yang timbul baik di persidangan maupun di masyarakat. Itulah yang dikembalikan sebagai keadilan yang objektif. Karena pengadilan itu bukan suatu berdiri sendiri, bagian dari komunitas masyarakat yang mendapat tugas untuk mendapatkan suatu putusan kepada negara. Oleh karena itu, keadilan itu bukan hanya di pengadilan, tapi keadilan juga bagi masyarakat luas.